Semua, kita kembali bertemu di Meet the CEO. Kali ini kita bersama Pak Anhar Sudrajat, Presiden Direktur Metropolitan Land atau sering disebut Medland Tbk. Selamat siang, Selamat Pak siang, Anhar. Pak. Ada hal yang menarik di industri terutama properti karena di tahun kemarin dan tahun ini termasuk yang paling banyak tantangan gitu. Tapi yang menarik, Metropolitan Land itu menunjukkan masih pertumbuhannya bagus, kemudian juga dari sisi keuntungan bagus. Itu rahasianya apa, Pak? Rahasia. Saya pikir semua perusahaan pasti punya cara, kemudian punya strategi yang sebetulnya poin paling penting adalah bagaimana kita melihat atau kita memitigasi situasi yang ada di luar. Jadi kami punya sistem di dalam manajemen itu bagaimana informasi-informasi di luar itu kita saring, karena kita punya forum BOD meeting itu setiap Senin pagi. Nah itu bisa kita bicarakan bagaimana mitigasi-mitigasi terhadap situasi. Nah memang di dalam dunia properti kebetulan kita ini mempunyai keranjang jenis produknya itu cukup lengkap. Jadi kita ada perumahan, ada mall, ada hotel, ada apartemen, ada office. Nah ini juga kan bagian yang kita sebetulnya bagaimana memitigasi resiko-resiko yang ada. Sehingga kalau satu sisi misalnya residensial bagus, yang ini jelek, kita saling cover. Begitu pula sebaliknya nanti. Karena dinamikanya biasanya tidak semua satu jalan. Kadang-kadang di sisi yang satu bagus, di sisi yang lain agak turun. Nah ini bagian dari bagaimana kita mengatur risiko-risiko yang muncul. Mengenai kiat, saya pikir banyak yang mungkin kita juga bisa sama-sama ketahui lah. Bagaimana kalau lagi perumahan di sisi residensialnya kurang, kita mungkin menjual yang lot-lotnya. Kemudian bagaimana kalau di hotel, bagaimana dengan bisnis government yang sedang meeting, yang hari ini mungkin agak susah ini, tapi kita masuk ke orang-orang yang mungkin staycation, lebih ke arah gathering, lebih ke arah event sosial. Nah ini yang mungkin kita harus lihat satu persatu. Tapi pada dasarnya yang penting buat kita adalah bagaimana memitigasi situasi yang ada. Kira-kira sih itu. Jadi menurut saya rumus utamanya sih nggak terlalu banyak lah. Ya. Tapi tahun 2025 itu kan dimulainya efisiensi yang signifikan dari pemerintah. Yang kemudian itu berimbas, kalau hotel udah pasti meeting dan lain-lain. Banyak yang ini kemudian juga yang menarik, kalau di sisi mall misalnya juga ada persaingan baru lagi dengan namanya online digital dan lain-lain. Dua hal ini yang termasuk yang sangat signifikan. Gimana itu? Jadi begini, contoh dulu mengenai hotel ya. Hotel itu kita beruntungnya bahwa kita punya hotel di beberapa daerah. Waktu tahun 2025 kemarin begitu government nyatakan bahwa tidak boleh ada meeting-meeting lagi di hotel, kita justru mendapat berkah dari hotel-hotel kita yang ada di Bali. Seminyak maupun yang di Ubud. Itu growth-nya sangat bagus, kunjungan wisatawan kebetulan juga belum ada rame-rame perang, belum ada rame-rame segala macam. Itu justru pertumbuhannya sangat signifikan dan makan seminyak itu tertinggi sejak dia dibuka. Jadi itu beruntungnya kita. Tapi di sisi lain juga di dalam hotel-hotel yang kemarin government itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita mulai menggeser juga bahwa market yang lain yang selama ini belum kita terlalu incar atau terlalu kita garap, itu kita masukin dan ternyata itu juga cukup besar. Jadi ada balancing di dalam sistem dunia perhotelan itu sendiri. Nah kemudian mall ini menarik karena hari ini mungkin dengan 10 tahun atau 5 tahun yang lalu berbeda. Orang sudah pakai online, udah segala macam. Dan bukan hanya itu saja, saya bilang habit daripada orang itu sendiri juga sekarang berbeda. Kalau dulu lebih ke family, kemudian datang, dia belanja, makan. Hari ini justru yang komunitas yang lebih dominan. Jadi community ini yang justru kita sekarang sedang garap. Contoh misalnya komunitas-komunitas kendaraan, mobil segala macam, komunitas fotografi, komunitas
macam-macam. Sekarang kan banyak sekali tuh komunitas-komunitas yang justru menurut saya ini menjadikan gaya baru orang untuk bagaimana menikmati mall. Nah ini apa namanya, kita hari ini lihat ini bahwa ini adalah potensi yang menurut kita harus kita garap. Dulu mungkin mall kalau bikin acara penyanyi segala macam. Hari ini mungkin itu hanya bagian yang mungkin kita selipkan, tapi yang lain bagaimana kita membuat mall itu secara crowd tetap datang. Nah ini apa namanya, sesuatu yang kita sekarang bertransformasi. Kemudian mengenai tenant mix-nya juga hari ini kan transformasinya terlihat sekali. Kalau fashion hari ini tadi yang Bapak bilang, tapi untuk fashion kelas atas tetap nggak bisa beli lewat online, dia akan tetap datang. Kemudian F&B hari ini berkembang sekali F&B. F&B yang sekarang itu ya mungkin makanan enak atau minuman enak, tapi lebih ke arah yang lifestyle. Kalau dulu orang mungkin makan bakmi A itu udah top lah, kita makan udah selesai. Tapi kalau sekarang mungkin bakmi yang harus ada plus-plusnya apa yang di apa namanya, di blending dengan lifestyle-nya mereka. Nah ini saya lihat kita sebagai pengusaha yang bergerak di pusat perbelanjaan juga harus adaptif terhadap situasi ini gitu. Atau ada perubahan juga dalam hal promosi marketing dan lain-lain Pak, karena ini kan era viral, era digital dan lain-lain. Betul. Makanya kalau Bapak lihat, kami sekarang di dalam struktur perusahaan itu kita sudah punya satu divisi sendiri, marketing communication. Itu juga ada kelompok yang justru sekarang mendalami bidang yang dulu mungkin sebagai perusahaan properti nggak perlu lah. Sekarang karena era komunikasinya sudah lewat sosmed segala macam, ya kita sekarang di perusahaan juga menyiapkan infrastruktur itu, sehingga ini yang kita sekarang juga kembangkan. Nah ini yang mungkin sekarang justru menurut saya bagaimana perkembangan sosial media, informasi-informasi ini bisa membuat orang menjadi mengenal kita. Karena sekarang orang ini selalu mulai dengan apapun dia akan cari dulu entah lewat sosial media, entah lewat portal-portal internet yang lain. Tapi intinya adalah dia harus kenal dulu. Kalau dulu kenal dengan ketemu, kalau hari ini tidak perlu ketemu, mereka sudah bisa kenal. Nah ini yang mungkin yang saya pikir kita harus juga kembangkan, dan ini kita di dalam perusahaan sudah ada bagian-bagian ini yang kita kembangkan juga teman-teman ini. Dan ini isinya anak muda. Jadi kalau bilang wah ini cara Gen Z sama Gen, saya pikir ya memang kita perusahaan juga harus adaptif terhadap situasi ini dengan perkembangan generasi-generasi yang seperti sekarang gitu. Atau memang juga ada perubahan market. Kalau dulu misalnya yang disasar adalah milenial ke atas karena mereka yang konsumsi yang bisa membelanjakan uang atau punya dana. Tapi sekarang karena semakin banyak Gen Z, akhirnya kemudian berubah. Karena gini Pak, kenapa saya menanyakan soal industri properti yang di tempat lain mungkin berat itu ya. Terus terang ada banyak yang juga tutup atau bahkan mereka merugi sangat besar gitu ya. Bahkan mungkin yang mereka belum punya ekosistem sekuat Metropolitan Land ya, ekosistemnya sudah cukup besar. Tapi yang di industri yang murni properti atau murni di mall atau hanya ada di sektor hotel misalnya, itu banyak yang sudah ganti nama, ganti pemilik dan lain-lain. Nah itu kejadian atau di kita enggak? Kita kebetulan sudah hampir 32 tahun ya kita bergerak, dan kita konsentrasi hanya di bidang properti. Dan itu sudah, kalau kita bilang ya sudah dari start sampai hari ini kita tidak pernah merubah arah. Sehingga kita yang lakukan adalah bagaimana pendalaman daripada bisnis ini. A sampai Z-nya kita pelajari betul. Sehingga apapun kejadian kita sudah pernah alami. Jadi faktor masa Krismon lah, masa tahun 2008, COVID, itu kita sekarang sudah punya formula nih. Amit-amit ada lagi misalnya COVID muncul lagi, kita udah tahu nih, treatmentnya dengan cara fase 1 kita akan lakukan ini, fase kedua kita akan masuk ke, sampai kita udah punya urut-urutan yang harus kita kerjakan. Jadi saya pikir memang faktor yang adaptif itu terhadap situasi menjadi penting. Saya tidak bilang bahwa yang lain tutup atau berganti nama itu tidak siap ya, tapi maksud saya
mungkin karena secara konsentrasi bisnisnya kita mungkin tidak pernah menceng ke mana-mana gitu. Jadi kita tetap aja di situ dan kita dalami. Nah mungkin pendalaman ini juga saya nggak tahu karena mungkin waktu juga ya, sehingga kita bisa lebih firm untuk menghadapi situasi itu. Sebelum Mas Teguh, ada satu kata kunci tadi Pak, soal adaptif. Adaptif itu problemnya adalah perubahan yang menurut saya kalau sekarang kita ikutin sangat dinamis dan sangat cepat. Betul. Bagaimana mengubah culture perusahaan yang besar gitu ya. Adaptif itu menurut saya kalau untuk perusahaan kecil itu lebih mudah. Kayak begitu ini sudah grup besar gitu ya, membuat adaptif dan dengan cara mengubah secara cepat. Itu saya kira PR. Ya, betul. Gimana strategi? Jadi prinsipnya kita harus punya spirit. Medline ada 6 spirit di dalam perusahaan kita yang juga menjadi culture daripada perusahaan. Itu sebetulnya kalau kita menyebutnya kami ini semua adalah Medlanders. Karyawan itu Medlanders. Medlanders itu harus punya spirit yang 6 itu. Nah ini tinggal masalahnya nanti kita bagaimana mensosialisasikan itu dengan mudah kepada para karyawan. Kita sedang mempersiapkan cara yang mudah hari ini mungkin orang dengan lagu-lagu, dengan apa. Nah ini kita sekarang yang tadi saya bilang kita sudah punya tim yang ini yang bekerja nih. Para anak muda yang menyiapkan bagaimana membuat spirit ini tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin dihafalkan tiap pagi pakai jargon-jargon, nanti tidak, kita hafalkan aja dalam bentuk musik, nyanyian. Sehingga orang kalau pada saat, misalnya contoh salah satu spirit adalah integritas, mereka melenceng aja dari integritas dia karena dia sudah nyanyi-nyanyi dia akan teringat bahwa ini tidak boleh, spirit ini tidak boleh dilanggar. Nah jadi ini kita bikinkan spirit-spirit yang kekinian caranya. Tapi poinnya adalah kita harus punya spirit itu. Nah ini yang kita kembangkan sesuai dengan zamannya tadi. Memang hari ini kita punya karyawan yang bekerja untuk kita itu kalau kita hitung sekitar 2.000 lebih. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau saya harus menjelaskan satu persatu. Jadi kita harus mempunyai satu sistem yang membuat ini menjadi terstruktur, menjadi mudah untuk bisa menjaga tadi. Kira-kira gitu Pak. Oke. Pak, Bapak kan kalau saya lihat tadi hampir 32 tahun, 30 tahun. Bapak sendiri mengarungi juga sejak tahun 90-an. Hampir mirip dengan sejarah perusahaan. Iya. Bapak mengalami krisis-krisis besar. Tahun 19 besar. Tahun Covid juga besar. Iya. Kemudian 2008 juga ada. Tapi mirip-mirip secara krisis, nama krisis ansih. Tapi beda kalau di 98 lebih ke liquidity crisis di mana hampir semua perusahaan nggak bisa berutang. Betul. Dan nggak ada uang. Nah, Covid ada uang, ada ini tapi bisnis nggak bergerak. Ya kan sekarang krisis lagi di mana belum kelihatan banget krisisnya, tapi ke depan kayaknya akan makin sulit kalau misalnya Amerika dan Iran ini tidak damai-damai. Nah, apakah dari pengalaman Bapak ada yang sama polanya dan ada yang quote unquote agak sama penanganannya atau simply mereka berbeda? Ada beberapa hal yang sama tapi pada prinsipnya tetap ada perbedaan. Jadi sebagai contoh dulu kita mungkin pada tahun 98 konsentrasi kita akan berbeda dengan konsentrasi pada saat Covid. Covid itu kita bagaimana mengatur aktivitas manusia. Tapi kalau dulu kan mungkin bagaimana kita mengatur penyelesaian kita terhadap hutang-hutang yang ada, terhadap para vendor, terhadap itu dinamikanya kan berbeda. Cara penanganannya berbeda, orang yang menangani juga berbeda. Tapi kalau kemarin pada saat Covid itu kita sudah membuat semacam kayak task force. Jadi task force bagaimana secara operation karena gini, hotel, mall praktis pernah tutup total, hotel pernah tutup total. Tapi kita nggak mau karyawan kita PHK. Tidak ada di dalam konsep kita bahwa ini kita harus lakukan PHK. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita atur mereka. Kita duduk sama mereka, kita bilang ini bagaimana? Kalian bersedia nggak bergilir? Bergilir, oke. Dalam keberanian ada juga ketakutan mereka. Berani Pak saya, tapi juga takut kena Covid. Nah tapi kita nggak, kita atur itu. Bahkan mereka sendiri datang kepada kita, Pak bagaimana kalau kita bisa bantu orang lain. Jadi pada saat Covid misalnya, yang tidak terjadi pada saat 98,
COVID itu orang kita malah justru di hotel tutup, tapi orang kitchen justru masak, kita bagikan makanan kepada orang-orang yang siapa aja yang kita temuin yang kesusahan kita bagikan. Terus di sisi lain misalnya mall itu juga sama. Mall itu pada saat tutup, tapi kita bilang kita nggak tutup. Kita akan atur ulang. Malah kita jadi tempat pusat penanganan COVID, suntik. Nah ini kita atur semuanya bagaimana kita. Jadi poinnya apakah ada cara yang sama? Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Mungkin yang sama bagaimana para leader ini berperan untuk mengatur. Mungkin yang berbeda adalah bagaimana menangani situasi yang ada. Jadi perannya kita sudah tentukan. Caranya yang justru kita lihat situasinya. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau kita lihat ini Pak, industrinya sendiri, properti ini kan paling enggak kita melihat sebetulnya kemampuan melihat masa depan. Iya. Antara lain karena kalau tidak bisa keliru tanahnya, bisa rugi. Nah, bagaimana Bapak melihat misalnya sekarang di 2019 Medland ini atau grup perusahaan Bapak ini sudah melihat untuk masuk ke rebana. Di mana ada Cirebon, ada Patimban, Pelabuhan, ada Bandung, ada Kertajati. Yang dulu kita belum bisa membayangkan BYD ada mau bangun sebegitu besar, ya kan? Ada banyak perusahaan China yang akhirnya masuk situ. Bagaimana Anda melihat ini dan ternyata sekarang Kertajati belum ramai juga. Nah, apakah itu sudah di-exercise, sudah dipikirkan bahwa kemungkinan akan berkembang karena Bapak ini masuk jauh dari Jakarta, sementara perusahaan yang lain kan masih di sekitar Jabodetabek. Bapak melampaui ke arah ke segitiga pertumbuhan baru lah di sana. Nah, kira-kira Bapak melihat itu dulu bagaimana dan kira-kira apakah sudah sesuai dengan projection belum? Ya, jadi memang Pak salah satu yang kalau dulu Pak Ciputra sebagai founder kita atau Pak Nanda sebagai founder kita itu yang kita selalu pelajari adalah bagaimana beliau bisa melangkah 100 langkah di depan kita atau 10 langkah di depan kita. Itu yang kita pelajari sekarang sebagai direksi. Bagaimana ketajaman beliau dulu mungkin kalau orang cerita Ancol yang tempat bisa rubah. Buang anak. Nah, ini kita dilatih ketajaman sepanjang yang saya pelajari atau saya lakukan di sini adalah kita dilatih untuk bentuknya adalah challenge dalam hal-hal kecil. Jadi kita sudah tahu sekarang bagaimana kita harus melihat misalnya ada satu lontaran dari pemerintah bahwa pertumbuhan akan ke arah timur Jakarta. Kita udah tahu, timur berarti Bekasi ke arah sana. Misalnya itu. Terus Bekasi yang sebelah mana? Kita akan lagi detect. Di sana nanti akan ada pelabuhan, akan ada apa. Itu yang kita sekarang ini dilatih itu. Termasuk juga kalau mungkin hari ini sedang kita kembangkan di Manado, Pak. Kita bikin hotel, kita juga mau bikin perumahan. Itu juga sama. Kalau orang yang hari ini bukan main di properti mungkin akan bertanya, ngapain jauh-jauh ke sana? Gitu kan. Sama dengan Kertajati. Kertajati kita masuk itu tahun 2016. Setelah bandara tapi Pak itu? Belum Pak. Bandara sudah ditentukan, tetapi belum dibangun. Belum, iya. Nah, tapi kalau kita bicara hari ini, dulu mungkin orang berpikir bandara itu akan menjadi generator seperti daerah Cengkareng pada saat itu. Setelah 10 tahun ini, bandara itu kan belum menjadi generator. Tapi ada orang yang tidak lihat bahwa sebetulnya di sana ada, kalau orang bilang ada sleeping giant. Sebetulnya daerah itu sangat prospektif, sangat bagus. Tapi kalau bukan orang properti mungkin nggak akan tahu itu, nggak akan rasa itu. Kita di dunia developer itu bisa rasakan, begini. Dan sampai hari ini kami tidak melihat bahwa airport itu menjadi generator untuk pertumbuhan itu tidak. Ya hari ini tidak lah, belum. Sehingga kami pun sekarang di sana dengan percaya diri bahwa itu bukan. Sehingga kami udah tahu bahwa pertumbuhannya bukan di situ, bukan di airport sebagai kekuatan, tapi di sisi lain lah dunia industri bagaimana di sana berkembang. Nah jadi ini yang menurut saya memang kita harus belajar bagaimana melihat langkah-langkah yang ke depan. Artinya ada keselarasan nggak dengan projection di 2016 dengan apa yang terjadi sekarang? Atau
Oke, dulu kita maunya main di perumahan di Kertajati dekat bandara. Tapi kalau belum kembang, maka sebetulnya ada potensi lain di bidang lain. Begini. Gudang atau apa? Pertama begini. Kalau kita menentukan satu titik lokasi, itu kita harus melihat itu tidak hanya untuk hari ini. Karena proses daripada tanah mentah sampai dengan tanah matang, itu tiap developer punya cara yang berbeda. Kita sudah hitung bahwa kita kalau sejak mendapatkan izin lokasi sampai dengan bisa di-develop itu kira-kira 5, 6, 7 tahun kita baru bisa develop. Jadi kan kita harus punya view itu lebih dari itu. Karena persiapan bahan bakunya saja bisa menghabiskan waktu 5 sampai 6 tahun. Nah, jadi ini yang saya bilang agak berbeda. Ada developer lain bukan begitu polanya. Dia akan membeli satu lokasi atau bekerja sama dengan pemilik tanah besar, dia lakukan development. Kita tidak, kita hampir sedikit atau tidak terlalu banyak yang kita kerjasama dengan pihak itu untuk mendevelop satu lokasi. Nah, ini yang saya lihat bahwa developer itu memang tidak pernah melihat jangka pendek untuk mengembangkan usahanya. Dia harus punya view minimal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan kalau kita selalu percaya bahwa land bank itu harus mencukupi sampai 25 tahun. Jadi kita punya tanah itu harus bisa 25 tahun. Hari ini kita Medland menjaga land bank kita itu harus bertahan selama 25 tahun. Dengan setiap tahun dijual, tapi di sisi lain setiap tahun kita harus menambah land bank kita. Jadi kita udah punya rule of thumb. Jual satu harus beli berapa, jual satu harus beli berapa di tiap lokasi itu ada rule kayak of thumb-nya. Di Kertajati atau di Rebana itu kalau nggak salah dari land bank sekitar 20.000 hektar atau 200 hektar, saya lupa, 2.000 hektar, baru 5% itu merupakan bagian dari rumus itu. Ada rumus tertentu yang kita di sana punya 300 hektar. 300 hektar. Rebana itu kurang lebih 20 sekian ribu kalau hektar. Secara all ya, Rebana. Segitiga Rebana. Di sana banyak sekali industri-industri. Kalau Bapak lihat tadi Bapak bilang ada BYD, ada segala macam. Itu bisnis yang kami Medland tidak masuk. Kita tidak masuk ke sektor kawasan industri. Kami justru menjadi pelengkap dari kawasan industri. Karena ada karyawannya, butuh rumah. Iya. Jadi kita lihat itu karyawan butuh rumah, karyawan perlu belanja, karyawan butuh mall. Nah itu yang sekarang kita justru bagian dari itu. Makanya kita bermimpi sebetulnya proyek kita itu menjadi pusat kotanya dari kawasan Rebana. Ini yang mungkin sedang kita banyak diskusi dengan para stakeholder di sana bagaimana menciptakan Kertajati yang menjadi city-nya. Ya, menarik nih Mas Teguh, apalagi ngomong soal Rebana, kawasan baru yang luar biasa dibangun. Kemudian tadi saya juga sebenarnya tertarik dengan Sleeping Giant itu apa saja. Tapi kita kita rehat sebentar setelah ini. Kembali bersama Pak Anhar. Ternyata yang menarik dari bisnis properti adalah membaca masa depan. Nah ini banyak hal yang ini bukan soal bagaimana kayak featuring semacam nujum enggak, tapi ini memang sangat logis, sangat menarik. Kenapa misalnya membuka lahan baru, usaha baru, bisnis baru, itu memang semua ada hitung-hitungannya dan itu menarik. Tadi sempat kita tunda yang terkait dengan Sleeping Giant. Mungkin itu semacam binatang apa itu sebetulnya itu? Jadi begini Pak, Rebana itu sudah didesain, kawasan Rebana itu sudah didesain mungkin 10 tahun, saya pikir lebih dari 10 tahun yang lalu oleh planolog yang bekerja sama juga dengan luar negeri. Jadi kalau sekarang ada pengelola kawasan Rebana, itu mereka sekarang ini sedang masuk tahap bagaimana mengaplikasikan apa yang di dalam konsep. Jadi kita sudah lihat itu ada beberapa proyek nanti kawasan industri, intinya di mana, ininya di mana, itu semua ada. Nah jadi orang mungkin sehari ini tidak melihat bahwa itu sebetulnya sudah hari ini tuh semua sudah terbagi-bagi. Banyak kawasannya ya kalau bahasa orang mungkin terkafling-kafling, tapi sebetulnya itu bagian yang hari ini tidak banyak orang lihat. Orang hanya tahu itu perlintasan tol dari Jakarta menuju
Cirebon atau menuju ke Semarang atau menuju. Tapi bahwa itu sudah dikembangkan dengan perencanaan yang lebih matang, itu menurut saya sesuatu yang orang mungkin tidak tahu. Kenapa itu menurut saya lebih baik? Bapak bisa bayangkan Bekasi zaman dulu, itu kan sebetulnya didesain dengan pemikiran yang tidak jauh berbeda bagaimana kawasan rebana itu dikembangkan. Hanya masalahnya dulu itu mungkin tidak dipikirkan lebih panjang waktunya. Lebih terkonsep bagaimana membaginya. Nah ini yang saya lihat hari ini kawasan rebana itu jauh lebih terencana. Nah tinggal masalahnya bagaimana kita mulai masuk. Mungkin kita lihat di sana sudah ada BYD, sudah ada Finvest, sudah banyak sekali para investor yang kalau hari ini mereka lebih senang tidak disebut-sebut daripada mereka ramai dibicarakan orang. Itu perusahaan-perusahaan itu kalau Bapak pakai sepatu yang bermerek hari ini, itu pabriknya ada di Majalengka, Pak. Itu banyak sekali. Kemudian kalau Bapak mengkonsumsi mie hari ini, Central Kitchen itu ada di sana. Nah jadi banyak yang memang hari ini tidak terlalu banyak orang ingin terlihat, tapi sebetulnya itu sudah terencana dengan baik. Nah hanya mungkin gini, ini masalah timing, moment of truth daripada kapan mereka harus mulai mengembangkan dan kapan mereka harus start untuk melakukan development. Nah ini semua yang terlibat di dalam kawasan rebana itu sudah punya time frame-nya. Saya sering sekali karena saya masuk di dalam satu forum kawasan rebana itu bersama para pengusaha di sana. Mereka semua punya time frame hari ini. Dan itu semua berjalan dan kita sudah dalam tanda petik membagi-bagi porsi masing-masing untuk bagaimana kawasan ini menjadi tumbuh lebih baik. Nah kembali ke cerita Bekasi. Bekasi kawasannya kan kita lihat hari ini mungkin agak berantakan. Terkesan Bekasi ini hari ini kumuh. Terkesan bahwa hari ini Bekasi kurang terencana. Sebetulnya kalau itu dulu secara disiplin dikerjakan, rencana kawasan Bekasi ini menurut saya harusnya lebih baik. Nah ini yang saya pikir semoga nanti kawasan rebana ini disiplin terhadap rencana itu menjadi sesuatu yang harus ditegakkan gitu. Kalau enggak nanti akan muncul seperti Bekasi hari ini yang kalau kita lihat walaupun menurut saya perkembangan ekonominya luar biasa tapi terkesan kurang tertata. Nah menata ini kan menurut saya memerlukan sesuatu yang ditegakkan dengan betul atau diterapkan dengan betul lah. Karena kalau enggak tadi kita akan punya problem baru bagaimana urbanisasi terjadi, bagaimana mendevelop satu perkotaan yang secara moda transportasi tidak terencana, bagaimana bagaimana ini terjadi daerah-daerah itu tidak banjir, bagaimana pengaturan sistem pembuangan air kotor dan air bersihnya. Itu menurut saya menjadi penting di dalam mendevelop satu kawasan. Apalagi dengan luas yang cukup sekian puluh ribu hektar itu yang penting menurut saya satu kawasan dikembangkan. Karena banyak sekali kawasan yang sekarang menurut saya, kan banyak sekali kawasan ada di Batang, ada di Kendal, saya berharap semua kawasan itu tentunya baik, tapi harus direncanakan yang justru visinya mungkin tidak hanya sekedar hanya untuk kawasan, tapi harus kita lihat secara lebih besar lagi, secara lebih meluas dan besar. Karena bagaimanapun Pulau Jawa ini kan pertumbuhan ekonominya terutama Jawa Barat kan paling besar. Sehingga ini harus terencana dengan baik. Saya pikir itu yang kita perlu lihat bagaimana Sleeping Giant ini hari ini belum kelihatan. Mereka memang mencari timing yang paling pas untuk melakukan development. Faktor yang nanti karena semua sekarang sedang menunggu waktu yang tepat, timing yang tepat. Kira-kira faktor apa saja yang ditunggu itu sehingga ini waktunya sudah tepat. Apakah misalnya menunggu pemerintahan yang jauh lebih stabil atau pertumbuhan ekonomi yang terlihat naik atau nunggu investor dari luar datang sebanyak mungkin atau begini menurut saya semua pengusaha atau para pemain di dalam bisnis ini kan melihat satu adalah moment of truth-nya. Kapan yang paling pas untuk masuk? Apa yang dia lihat dari situ? Satu adalah ekosistem bisnisnya. Ekonominya apakah ini sudah waktunya apa belum? Ada life cycle daripada bisnis, ada life cycle daripada barang-barang, ada life cycle segala macam. Kemudian yang kedua,
mungkin kalau kita bilang politik, mungkin ada faktor politiknya, tapi menurut saya hari ini mungkin Indonesia tidak termasuk yang terlalu berguncang-guncang politiknya, tapi mungkin juga kadang-kadang orang membacanya itu sebagai hal yang penting. Tapi untuk beberapa industri mungkin hal itu menjadi tidak terlalu penting juga bisa. Tapi yang ketiga yang menurut saya adalah yang paling penting hari ini adalah kepastian hukum. Orang masih menunggu banyak hal mengenai kepastian hukum. Ini yang mungkin kadang kala kami kebetulan juga ada partner dari asing. Itu yang membuat mereka kadang-kadang ragu untuk melakukan ekspansi atau apa karena masalah kepastian hukum. Nah, jadi ini menurut saya kalau kita sebagai pengusaha di Indonesia mungkin lebih tahu bahwa di Indonesia kepastian hukumnya sekian atau B atau C atau D gitu. Tapi buat mereka mungkin masuk ke A aja mereka sudah takut. Nah, jadi ini mungkin menjadi faktor penting bahwa bagaimana mensiasati ini menjadi sesuatu yang sebetulnya opportunity buat kita. Nah, ini yang saya lihat banyak pengusaha terutama asing sangat-sangat memimpikan bagaimana kepastian hukum di dalam mereka berbisnis ke Indonesia. Apalagi kalau mereka berpikir untuk berpartner, itu ketergantungan kita terhadap partner kan menjadi penting. Bagaimana kita sebagai partner bisa men-serve mereka dengan baik, kemudian bagaimana kita berbisnis bersama, mencapai keuntungan bersama itu menjadi satu hal yang penting. Jadi menurut saya hari ini ketergantungan terhadap situasi itu juga mungkin menjadi parameter mereka untuk kapan mereka bisa masuk ke lokasi-lokasi ini. Kalau kita melihat umur Medlan yang udah panjang ini, kira-kira bisa diungkapkan nggak dalam sekian tahun itu perusahaan merasa paling nyaman, paling bagus in term of revenue-nya itu di tahun-tahun berapa? Dan kira-kira melihat sekarang itu gimana? Misalnya untuk 2025 gitu. Kita kadang-kadang sering mengaitkan ini dengan siklus. Dulu orang bilang dunia properti itu siklusnya 8 tahun sekali. Kemudian dia akan turun landai, akan naik lagi nanti 8 tahun. Tapi hari ini kelihatannya kemarin ada optimisme bahwa ini fluktuasinya 5 tahun sekali. Sehingga ini menjadi lebih pendek masa emasnya. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang kita sebagai pemain mempelajarinya sebagai sesuatu yang tidak harus fluktuasi-fluktuasi ini kita ikuti. Ada opportunity. Nah, ini yang kadang-kadang setiap pengusaha akan berpikirnya berbeda. Misalnya momentum pada saat kami berpartner. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi lebih percaya diri atau orang melihat kita menjadi lebih baik karena kita berpartner. Sehingga secara bisnis itu menjadi baik. Tapi ada juga kadang-kadang justru kalau kita berpisah, kita lebih mandiri itu menjadi lebih baik. Nah, ini kan pilihan-pilihan daripada situasi. Jadi kalau ditanyakan kapan momentum terbaik, menurut saya ini sangat tergantung daripada kita bagaimana bisa memainkan timing-timingnya. Contoh misalnya begini, kami punya beberapa lokasi land bank. Kami sekarang ini ada lebih dari 21 atau 22 project yang sedang running. Kita bisa mainkan itu sesuai dengan situasinya. Misalnya begini. Hari ini market paling tebal adalah kelas-kelas menengah. Mungkin menengah bawah sedikit sampai menengah itu paling tebal. Kalau situasi ekonominya membaik, ini market paling enak. Terus pada saat ekonomi membaik juga, market kelas atas itu biasanya jauh lebih berani. Tapi pada situasi ekonomi yang agak landai, keberanian ini akan berbeda. Kelas-kelas menengah bawah, yang penting saya masih dapat kerjaan, saya harus punya rumah. First time buyer. Dia harus punya rumah dulu. Tapi buat yang kelas atas, ini udah rumah kedua, rumah ketiga, mereka kadang-kadang lebih takut untuk menginvestasikan dananya. Nah, ini yang kita di dunia properti, kami terutama beruntungnya karena punya spreading market itu kan besar. Karena proyek kita kebetulan tersebar
Ada yang market kelas atas, ada yang market kelas bawah, hotel pun kita spreading kelas-kelasnya, mall pun demikian. Jadi ini kita tinggal lihat situasinya aja. Jadi kalau mau lihat bagus, sebetulnya harusnya kita bilang ya bagus terus. Kecuali ada hal khusus ya, misalnya kayak COVID ya, semua perusahaan juga nggak bisa survive. Atau krisis, ya semua juga nggak bisa. Tapi justru menurut saya COVID, kasus di COVID, pada saat COVID, kita justru memetik sesuatu yang bagus. Orang banyak yang berpikir mau kerja di rumah. Begitu mau kerja di rumah, dia nggak mungkin lagi kerja di apartemen misalnya. Dia akan cari rumah kelas menengah pun tidak apa-apa, dia pinggir kota yang lebih leluasa, lebih besar. Justru bagus. Kita punya market, punya hasil pada saat itu bagus. Karena orang spend. Kemudian orang yang biasanya pergi ke luar negeri, orang-orang yang kelas menengah atas, mereka kan nggak bisa keluar negeri, bukan nggak mau, nggak bisa. Akhirnya uangnya dipakai apa? Ya dibelikan rumah. Nah, jadi dia spending juga di situ. Nah, itu keberuntungan kalau kita punya market segment yang sangat lebar. Makanya kita yang tadi mungkin di awal saya cerita bagaimana keranjang itu kita atur isinya, itu tujuannya untuk mengantisipasi situasi itu. Kalau melihat 2025 gimana Pak kira-kira? Dari keranjang itu market apa yang tumbuh paling bagus dan secara overall kira-kira sesuai perencanaan belum? Growth, earning maupun laba bersihnya? 2025 buat kita challenging karena dibandingkan tahun 2024 itu lebih berat karena pergantian kepemimpinan politik berganti, itu ada saat-saat di mana mungkin kita ada ketidakpastian. Tapi kembali lagi kita lihat bahwa sebenarnya market globalnya ini, ekonomi globalnya ini bagaimana. Kami beruntungnya pada tahun 2025 itu belum atau hampir tidak ada pengaruh daripada efek industri. Industrinya belum terlalu jelek, sehingga market yang tadi saya bilang kelas bawah itu atau menengah itu masih tetap aman. Jadi bisa survive. Nah, yang masalah itu adalah market yang kelas menengah dan menengah atas. Nah, ini keberanian untuk spend-nya pada tahun 2025 kelihatan lebih lemah dibandingkan yang kelas menengah bawah. Nah, beruntungnya kita karena kita kebetulan lokasi-lokasi kita yang ada di sisi timur Jakarta ini kelasnya lebih banyak yang kelas menengah agak bawah sedikit. Jadi itu lebih sustain buat kita untuk survive. Walaupun tetap kalau bicara marketing sales tidak terlalu turun, bahkan mungkin sama. Tapi mungkin ada problem lain bahwa kita punya penjualan ini pengakuannya kan akibat PPNDTP itu semua kita akui karena aturannya harus kita akui. Harusnya kita akui sehingga kita masukkan semua pada tahun 2024. Kita agak melonjak waktu tahun 2024 kita punya earning itu, tapi tahun 2025-nya sehingga itu kita tidak bisa atur. Karena dengan PPNDTP ini sebetulnya satu pola yang kita sudah atur. Kalau tanpa PPNDTP itu biasanya ada sesuatu yang kita akui tahun berikutnya. Kalau bahasa gampangnya punya tabungan-tabungan yang kita sudah siapkan. Tapi karena PPNDTP proses itu terkat gitu lah. Mungkin mudah-mudahan ini berjalan terus ya. Jangan sampai nanti dari PPNDTP tiba-tiba dihapus. Nah, ini akan polanya bergeser lagi. Jadi akan ada lag. Tadi dibilang challenging itu dari 2024 ke 2025 akan flat atau turun atau naik, Pak? Kalau 2024 ke 25 kita turun. Sekarang bicaranya 25 ke 26. Ya, sekarang kalau 2025 ke 26 sampai dengan triwulan hari ini, triwulan pertama, kita masih boleh dibilang tidak turun. Masih oke. Mudah-mudahan oke terus ya Pak. Karena ini sekarang ada perang lah, ada yang isu bahan bakar lah, ada isu segala macam. Kita tidak berharap ini menjadi lebih jelek. Tapi kalau dari 2025 itu market mana yang strong dibanding yang lain? Tetap menengah-menengah. Tetap menengah yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Karena saya juga sempat wawancara dengan pengusaha properti lain. Saya tanya apakah daya beli yang sangat rendah di masyarakat, bahkan motor pun tidak beli, turun. Apakah akan mempengaruhi
market Anda. Ternyata dia bilang saya nggak main di market rendah, saya main di market 2 miliaran ke atas. Dan so far oke-oke aja. Maksudnya market itu memang duitnya sebetulnya ada, tinggal agak nyalinya itu berani nambah apa enggak gitu. Ada dua hal Pak, satu nyali, kedua lokasi. Ada lokasi-lokasi yang memang sangat bagus sehingga price value-nya itu menjadi lebih bagus. Jadi orang kalau bilang misalnya 2 miliar kalau lokasinya katakanlah kuotaan kita agak ekstrim, Pondok Indah pasti murah sekali. Iya. Tapi ada bilang orang 2 miliar kalau di daerah Bekasi udah mahal sekali. Nah ini tergantung daripada itu tadi. Kalau bicara nyali, saya sepanjang pengetahuan saya, orang-orang yang kelas menengah bawah, yang di mana mereka rumah itu adalah rumah pertama, itu jauh lebih berani dibandingkan mereka yang membeli rumah kedua, ketiga. Dan mereka lebih disiplin misalnya di dalam cara membayar. Sepanjang mereka dari dia punya salary cukup, dia punya kemampuan cukup, perusahaannya berkembang baik, tempat dia bekerja, itu keberaniannya jauh lebih tinggi. Karena mereka sekarang kan backlog-nya kan besar kan, masih sekian juta rumah. Nah itu menurut saya justru sesuatu yang menarik, yang kita pikir market itu tetap bagus. Nah kira-kira kalau kami melihatnya itu, karena kalau menengah tadi masalah nyali, tapi kalau angka lokasi penting. Kalau soal ownership gimana Pak? Ada perubahan selera nggak? Oh kita sekarang sulit beli rumah, mending kita sewa aja. Ini kan ada beberapa nih yang jargon lebih baik muda sewa aja nih, apalagi Gen Z. Saya berpikir hari ini orang masih belum paham yang menyatakan bahwa sewa itu lebih enak daripada beli. Bukan karena kita bisnisnya jualan rumah ya. Tapi karena pemahaman bagaimana investasi itu, dan terutama investasi di rumah itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan menyewa. Karena bagaimanapun investasi di rumah itu jauh lebih firm dibandingkan mungkin hari ini kalau kita bicara saham, kita bicara emas, kita bicara kepastiannya jauh lebih tinggi investasi di rumah. Kemudian dibandingkan dengan sewa. Mereka akan merasa bahwa hari ini beruntung. Tapi mereka mungkin setelah 10-20 tahun mereka akan bilang, waduh rugi. Tapi kan ini tidak bisa kita jelaskan kepada semua orang bahwa cara investasi itu belum betul loh kalau orang berpikir sewa daripada beli. Terutama di Indonesia ya. Mungkin kalau di negara-negara maju lain lagi cerita, karena membeli properti itu udah mahal sekali. Mungkin tidak terjangkau dengan dia punya salary. Sehingga pola pikirnya akan berbeda. Sewa hanya one option lah. Iya, betul. Kalau di luar negeri. Ini menarik sebetulnya kalau kita bahas lebih dalam, tapi kita butuh break dulu. Dan kita akan lanjutkan setelah ini. Di industri ini yang paling banyak menentukan adalah bagaimana membaca ke depan. Nah ini cukup menarik karena berkaitan juga dengan nanti rencana ke depan jangka panjang dari Metropolitan Land ya, untuk melakukan beberapa ekspansi termasuk yang sudah mulai dibangun sekarang ini, Pak Anand. Termasuk misalnya ini baik itu untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek, kemudian juga nanti wilayah di Jawa Barat. Karena yang dua ini saya kira termasuk yang besar, dan yang menarik mungkin juga gini terkait dengan infrastruktur Jabodetabek yang sedang dibangun. Karena ada MRT, LRT, kemudian juga jalan tol yang sekarang sebenarnya sudah di Pantura sudah cukup kuat. Nah, ini proyek-proyek ke depan yang paling mungkin menarik atau prestisius atau nanti akan menjadi jualan utama di mana aja? Oke. Sebetulnya kalau kita bicara hari ini bahwa Medland itu memang konsentrasinya adalah di bisnis yang kelasnya kelas menengah. Jadi menengah atas sedikit, menengah bawah sedikit. Sehingga
Dengan demikian sebetulnya orang bisa membaca atau kita semua membaca strateginya akan kemana. Nah, kalau bicara hari ini perkembangan poros daripada Jakarta ke arah timur itu kan lebih besar dibandingkan Jakarta ke arah barat. Walaupun ke arah barat secara economical ininya mereka lebih kuat dibandingkan orang yang ke arah. Tapi pusat pertumbuhannya itu adalah tetap ke arah timur karena industri itu akan dikembangkan ke arah timur dengan akan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan yang tidak hanya Patimban, nanti juga ada banyak pelabuhan-pelabuhan yang akan dibangun. Jadi secara strategi kita akan tetap main di kelas menengah, kemudian juga kita akan spreading ke arah sana. Nah, hari ini kita punya target, terutama ini kan ada masanya direksi karena kita perusahaan terbuka. Memang target besarnya sampai tahun 2026 ini harusnya kita sudah mencapai, kalau bahasa gampangnya begini, hotel sudah 10, mall sudah 5, residensial sudah 10. Hari ini kita hanya kurang 1-2 dari proyek-proyek itu yang belum kita capai. Hotel kita masih kurang 1. Mall yang besar kita masih kurang 1 juga. Kemudian kalau kita bicara residensial, hari ini kita mungkin sudah mendekati jumlah yang kita. Nah, nanti mungkin ada target-targetnya dari direksi-direksi berikutnya yang kita juga memang sudah lihat secara jangka panjang harusnya berkembang. Kunci dari pertumbuhan perusahaan itu adalah, terutama di bisnis properti, adalah land bank. Land bank menjadi kunci bagaimana perusahaan ini bisa berkembang atau tidak. Besarnya land bank menjadi bagian yang penting atau yang harus kita lihat bagaimana pertumbuhan perusahaan. Tadi saya sampaikan di depan bahwa kita harus bicara hari ini Medland 25 tahun ke depan land banknya sudah lebih dari cukup. Tapi kita kan tidak cukup sampai 25 tahun. Kita akan terus pikirkan bagaimana perusahaan ini lebih banyak lagi bisa berkembang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita hari ini juga tidak mau menjadi pemain kelas domestik saja. Kita lagi coba merintis bagaimana menjadi pemain global. Sebetulnya menjadi pemain global itu sudah kita lakukan lama sebelum ini. Kita sudah punya proyek-proyek di Vietnam, itu sudah ada. Kita sudah punya dulu namanya Horizon Vietnam, Hanoi Hotel. Kemudian ada beberapa proyek luar negeri. Kerjasama dengan luar negeri pun kita sudah lakukan dengan perusahaan-perusahaan asing itu sudah lama. Nah, kita sekarang bertekad untuk juga menjadi pemain, justru kita pemain di luar itu. Nah, ini sedang kita jajaki, makanya kita kalau Bapak lihat ada Go Global. Kita punya jargon baru namanya Go Global. Itu bukan hanya proyek baru, tapi pola pikir di dalam setiap Medlanders itu, bagaimana mereka sudah sama setara kemampuannya dengan para pemain di luar negeri. Nah, ini yang kita sekarang sedang rancang di dalam perusahaan, baik itu orangnya maupun caranya. Orang kita sudah siapkan program-program talent-talent yang kita siapkan untuk bagaimana generasi ini bisa berganti. Kemudian cara kita juga sedang siapkan bagaimana kita bisa mengembangkan proyek-proyek luar negeri. Mungkin 1-2 minggu lagi juga saya akan pergi ke luar untuk lihat prospek-prospek itu di luar. Jadi saya pikir perusahaan yang akan dan pengen berkembang itu harus punya program yang cukup jelas. Dan kami sudah melihat itu di mana lokasinya. Tinggal bagaimana mengeksekusi daripada lokasi-lokasi itu aja yang kita mungkin harus lihat lebih detail lagi nanti. Itu juga karena melihat banyak market luar masuk ke Indonesia, ekosistemnya juga jalan dan kita juga mencoba untuk ke sana. Kira-kira begitu. Jadi kenapa kita berpikir seperti itu? Saya pikir kita sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Cara kerja, metode kerja itu tidak jauh berbeda. Cara pola pikir mereka melihat nggak jauh berbeda dengan kita. Bahkan ya kalau saya bilang pengusaha Indonesia properti itu lebih jago karena tantangannya lebih banyak. Tadi saya bilang kepastian hukumnya di Indonesia kan ya boleh dibilang kita hari ini belum sempurna lah. Tapi bagaimana mensiasati ketidaksempurnaan itu supaya bisnis itu tetap berjalan kan ada triknya, ada caranya, ada strateginya tanpa melanggar hukum ya. Tapi ini kita kan harus siasati.
Tapi kalau kita berusaha di luar negeri, semua kepastiannya sudah ada. Saya yakin kita lebih jago lah. Kita lebih bisa untuk mengatasi itu. Tinggal masalahnya kesempatannya kita, mungkin kapitalnya yang berbeda. Ya, tapi saya pikir saya hari ini harus mempunyai optimisme bahwa kita hari ini harus punya kemampuan untuk berpikir dan bekerja secara global. Nah, itu yang mungkin kita sudah canangkan tahun ini, bagaimana kita bisa masuk ke dunia global. Sudah ada negara-negara yang jadi target? Mudah-mudahan. Kita sudah lihat beberapa, nanti kita akan coba masuk. Makanya minggu depan, 2 minggu lagi saya coba akan pergi untuk lihat lebih pasti lagi lah. Mudah-mudahan Pak. Ya, ini menarik. Tapi juga yang di Indonesia, terutama Jakarta ini, karena kebetulan salah satu audiens terbesar publik kita kan yang paling melek dan cepat sekali berganti dan ekonominya paling tinggi kan Jakarta dan sekitarnya. Ya. Untuk proyek-proyek Jakarta sendiri yang akan dikembangkan. Begini, kita proyek ini pengertiannya harus besar ya. Greater Jakarta atau Jakarta? Greater Jakarta. Yang berkembang itu Greater Jakarta. Kalau Jakarta sendiri praktis sebetulnya kalau Bapak lihat misalnya di dunia properti, tanah-tanah di daerah Pondok Indah, Kebayoran, Menteng, practically kenaikannya kalau kita ukur dengan percentage itu kecil. Tapi Bapak bisa lihat kalau tanah-tanah yang Greater Jakarta, kenaikan persentasenya itu makanya orang selalu menarik atau mempunyai investasi di bidang tanah dan perumahan ini karena kenaikannya jauh lebih besar. Bisa kelipatannya itu bisa 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan di Jakarta. Nah, jadi kalau kita berpikir gimana Greater Jakarta, kita garap Greater Jakarta dan kita sudah punya cukup land bank untuk Greater Jakarta karena kita ada di timur, ada yang timur selatan, kemudian kita punya di barat. Jadi saya pikir itu strategi. Kalau orang bilang gimana dengan orang lain yang punya ribuan hektar, strategi kita bukan itu. Kita strateginya adalah spreading terhadap lokasi. Jadi pilihan-pilihan lokasinya lebih banyak tapi tidak besar-besar. Ya walaupun secara ukuran mungkin 200 hektar kan sudah lumayan juga untuk kita bisa kembangkan. Saya pikir itu. Ya, artinya mengintegrasikan integrasi transportasi publik, kemudian juga dengan tempat tinggal, dengan mall, dengan hotel. Oleh sebab itu Bapak kalau lihat lokasi-lokasi kita pasti di sekitar pinggir jalan tol. Yang secara kemudahan untuk menginovasi akses transportasi itu menjadi jauh lebih mudah. Jadi kita bilang di sana 30 tahun. Di proyek yang di daerah Cakung, Medland Menteng pun sama. Kemudian ada MRT-nya juga? Itu ada MRT. Kita punya 3 proyek yang nanti persis di tempat kita ada stasiun MRT. Hari ini kita sudah juga punya 1 proyek yang kita punya stasiun LRT sendiri. Dan ini bagian dari mungkin kalau dulu pada saat peresmian itu menjadikan model bagaimana swasta bisa berpartisipasi di dalam membuat stasiun dengan pemerintah. Ini kita sudah lakukan. Nah, ini jadi saya pikir kalau tadi kita bicara mengenai bagaimana mode transportasi, itu memang menjadi penting hari ini. Tapi kalau kita berpikir hari ini, saya pikir kita akan terlambat. Jadi memang kemampuan membaca masa depan itu, ya saya pikir itu penting buat dunia properti ya. Oke. Kalau bicara sebagai emiten nih Pak ya. Iya. Sebagai emiten ini kan ada aturan-aturan yang mungkin nanti akan berubah terkait kepemilikan saham free float. Nah, kira-kira persiapan dari MATL sendiri bagaimana soal MTLA. MTLA. Jadi sebetulnya kita dari awal kan pengennya saham itu selalu liquid, selalu dimiliki orang banyak. Prinsip daripada keterbukaan kan di dalam setiap perusahaan yang ingin menjadi emiten di dunia bursa kan itu. Semakin banyak pemiliknya, semakin perusahaan itu tidak tergantung kepada main shareholder. Jadi saya pikir kalau itu memang diterapkan menurut saya sesuatu yang baik. Cuman hanya masalahnya sekarang market ini atau para investor ini mau nggak masuk ke dalam kita punya. Nah ini juga satu pertanyaan yang mungkin ini nanti pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat regulasi dan mungkin kita juga harus baca bagaimana luar negeri melihat kita. Jadi investor asing kan sekarang keraguan-raguannya bagaimana kok ini saham seperti mudah sekali di setel, mudah sekali. Yang saya pikir
ini kembali kepada atmosfer yang harus, menurut saya pemerintah sebagai regulator mempunyai peran penting. Saya pikir dunia usaha itu sangat tergantung kepada bagaimana government itu menciptakan bisnis atmosfer itu menjadi lebih nyaman untuk kita lakukan. Dan menurut saya kalau ini bisa kita kita bisa lakukan, bagus sekali menurut saya. Tinggal bagaimana ini tadi kembali lagi mengenai regulasi yang harus dibuat. Memang ini gamenya juga pemegang saham lah. Pemegang saham, tapi kalau melihat penjelasannya Bapak kan ada willing untuk sebetulnya nggak ada masalah. Cuman ini kan berarti marketnya nanti akan lihat bisa nggak bertambah berapa persen itu bisa diserap pasar karena ada pembeli baru kan. Betul. Nah, saya pikir Pak Ciputra terutama sebagai founder kita di awal, kalau dia mau kan sebetulnya banyak sekali perusahaan yang di bawah beliau ini kenapa mesti di go public kan? Kan filosofi itu menurut saya beliau, menurut saya nih ya, pandangan saya pasti belum berpikir bahwa dimiliki oleh orang banyak pasti akan dikelola lebih baik. Kan prinsipnya begitu ya. Karena kalau dimiliki oleh 1-2 orang gampang sekali menjaga kong kali kong kepentingannya. Tapi kalau dimiliki orang banyak, kontrol begitu luas, apalagi sudah perusahaan terbuka, menurut saya direksinya pun akan bekerja lebih hati-hati, bisa lebih firm, bisa lebih tertata, kemudian manajemen juga akan dibenahi dengan baik. Menurut saya tidak ada ruginya juga menerapkan itu ya. Tinggal teknisnya aja ya. Iya, menurut saya tinggal teknis. Pengusaha itu menurut saya sangat fleksibel lah menurut saya terhadap situasi. Tinggal bagaimana sekarang government ini mengatur kita para pemain pengusaha-pengusaha ini bisa bekerja dengan atmosfer yang sudah membaik terus gitu lah ya, yang kita harapkan gitu. Kira-kira itu Pak. Kalau ini ibarat ya Pak ya. Kalau Bapak sebagai investor LA melihat perusahaan Bapak gimana? Memang agak sulit, tapi bayangkan Bapak seorang investor dan melihat ini. Kira-kira ke depan gimana sebagai investor melihat? Kalau saya begini ya, karena ini memang agak dua sisi yang agak menurut saya agak susah kita lihat. Saya melihat begini, kalau saya kan juga melihat perusahaan-perusahaan lain. Bagaimana para pengusaha-pengusaha developer itu masuk ke dalam dunia properti. Perusahaan-perusahaan yang hari ini itu ada ukuran-ukuran lah, rasio-rasio segala macam yang kita tahu semua lah bagaimana cara menghitung bahwa perusahaan itu punya prospek atau tidak. Bapak bisa lihat MTLA itu sangat mudah Pak. Karena semua rasio-rasio yang ada hari ini menurut saya tidak ada hal yang membuat investor ini ragu untuk taruh. Hanya saya juga tidak tahu kenapa bisnis properti ini di dalam bursa ini bukan masuk ke dalam porsi-porsi yang sangat liquid untuk dijual belikan. Gitu. Orang mungkin hari ini lebih lihat ke industri finance atau industri pertambangan atau itu yang lebih orang hari ini ya, bukan melihat dunia properti ini menjadi sesuatu yang terlalu diincar. Tapi kalau saya melihat terutama lebih tajam lagi di dunia properti, menurut saya rasio-rasio kita menarik. Gitu loh. Nah, cuman masalahnya hari ini kebetulan para investor yang memiliki saham kita tuh semua mau pegang. Gak mau lepas ya. Ada positifnya bahwa kita dipercaya, tapi ada negatifnya menjadi tidak liquid kan Pak. Tapi tinggal tergantung dari mana kita melihat kan. Karena saya juga sering ditanya oleh para investor, kok Bapak ini nggak liquid Medland? Lah kita juga nggak tahu karena orang mau simpen semua bagaimana. Kita kan nggak bisa paksa. Ada rencana misalnya stock split atau hari ini belum karena saya pikir situasinya belum belum bisa belum menguntungkan lah buat kita untuk melakukan itu gitu. Jadi ke depan ini masih organik juga pertumbuhannya ya. Nggak punya akuisisi lempeng atau apa. Iya. Medland hari ini dan sejak dulu kita tidak ya, kita sangat organik. Kita tidak punya satu strategi yang kita mau lompat-lompat. Enggak. Membeli suatu
perusahaan properti yang murah kemudian ternyata mahal gitu? Tidak begitu. Makanya kalau Bapak lihat pola kita itu tidak pernah membeli tanah bulk sebagai land bank. Pola kita sekarang ini sangat sedikit perusahaan properti yang membeli tanah di dalam menyediakan land bank itu, yang kita lakukan secara gerilya sendiri. Kita punya tim yang khusus bagaimana pembebasan tanah untuk menyiapkan kita punya land bank. Tidak banyak perusahaan yang punya kemampuan itu hari ini, makanya banyak perusahaan lebih pilih bekerja sama atau langsung membeli dari orang yang sudah punya lahan lama gitu. Gitu Pak. Proyeksi tahun ini? Tahun ini? Ya. Kalau kita bicara persiapan budget kita, belum ada perang. Oke. Oh iya. Belum ada apalagi. Iya. Jadi belum minyak, belum. Jadi kita tahun lalu terhadap tahun ini sebetulnya sama. Kita tidak melihat terlalu banyak optimisme yang akan muncul. Tapi tetap kita akan ada pertumbuhan. Jadi kita memasang proyeksi pertumbuhannya tidak seoptimis pada saat tahun 23, 24 yang lalu, tapi kita tetap ada pertumbuhan. Nah ini yang mungkin kalau hari ini orang bilang, wah kita tumbuh sekian puluh %. Ya. Saya pikir orangnya nggak make sense lah. Kalau udah bisa baca situasinya. Jadi kita tetap membaca situasinya, pertumbuhan tetap harus ada. Walaupun tidak luar biasa, saya pikir itu memang masa siklusnya ada itu. Jadi kita harus terima itu siklus-siklus waktu itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas. Ya. Ini sebagai pribadi Pak. Bapak masuk perusahaan ini tahun 90-an dari merangkak dari awal menjadi kemudian seorang CEO. Nah, game perusahaan ini adalah melihat ke depan yang panjang. Kalau kita wartawan kan lebih day to day Pak. Day to day. Meskipun kita juga lihat future tapi bukan core. Core Bapak adalah future. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apakah Bapak memang sudah punya kesukaan untuk melihat sesuatu itu secara ke depan, karena nggak semua orang bisa jadi melihat 20 tahun mau ngapain ya gitu. Nah, pengalaman Bapak gimana kira-kira? Oh ya, saya ternyata cocok nih karena setiap kalau saya mancing itu saya mikirannya 20 tahun misalnya begitu. Begini Pak, saya itu dulu berpikir menjadi arsitek. Walaupun waktu menjadi arsitek juga saya berpikir apa iya betul saya menjadi arsitek, karena menurut saya dunia arsitek itu adalah dunia kreatif. Nah, jadi saya itu bukan tipikal orang yang senang mengerjakan itu saja. Makanya pada saat dulu saya melamar kerja itu, saya ditanya CEO kita waktu itu Pak Nanda, tanya, Anda ini maunya apa kerja? Saya bilang saya nggak mau kerja yang rutin. Terus mau jadi apa? Saya mau bikin project. Saya selalu pengen bikin proyek-proyek baru. Nah, beliau mungkin juga karena visinya mungkin ya, atau melihat saya ini anak sok tahu, selalu memberikan challenge. Oleh sebab itu, saya beruntungnya di dalam perusahaan ini, kita semua itu selalu diberikan challenge baru. Saya kebetulan merintisnya di business development, jadi mulai dari di bawah kita ketemu. Saya dulu ikut dalam pembangunan Metropolitan Mall. Itu selalu mau jadi bisnis baru yang kita mau kembangkan. Nah dari situ saya pikir bagaimana kita dilatih untuk melihat ke depan. Nah jadi tapi di satu sisi lain saya tidak pernah memimpikan saya akan menjadi CEO di perusahaan ini Pak. Karena dari dulu prinsip saya bukan itu yang saya kejar. Sebagai profesional saya adalah penjual jasa profesi. Profesi saya pada saat saya menjabat itu yang harus saya berikan. Kalau bisa lebih dari itu. Bahwa perusahaan atau atasan melihat itu bisa diberikan apresiasi, itu menurut saya nomor 10 atau nomor berapa lah terserah. Tapi poin saya adalah saya harus memberikan jasa profesi saya lebih dari yang harus saya kerjakan. Nah itu aja. Jadi kalau kita melihat ke depan itu justru yang bekerja adalah jasa profesi. Bukan sayanya. Tapi sebagai profesional,
jasa profesi saya harus berikan itu untuk masa depan. Maksud Bapak melihat ke depan itu akibat latihan ya? Oh iya. Bukan karena secara DNA Bapak sebetulnya melihat terus durunge winarah kalau bahasa Jawa. Apa tuh? Itu. Apa namanya? Tidak, saya begini. Sampai hari ini saya menjadi CEO di perusahaan ini tidak pernah ada di dalam kepala saya. Tidak pernah sama sekali. Dan saya setiap ditawarkan satu posisi naik, saya selalu bilang, apa saya pantas? Cenderung saya menolak beberapa kali. Karena saya merasa tidak pantas. Tapi kalau saya di-challenge, kamu bikin proyek ini ya, ini, itu saya akan ambil. Bahkan yang high risk pun mungkin saya ambil. Meskipun belum tahu kayak seperti apa. Tantangan. Ya, saya punya Nanda itu sebagai CEO kita yang lalu itu, atau ada Pak Thomas sebenarnya. Itu kita semua tidak pernah kamu kerja A selesaikan ini, tidak. Mereka akan bilang pakai kisi-kisi aja. Ini daerah sini kayaknya lokasinya bagus. Terserah, habis itu kita yang harus mengolah. Sama saya juga terapkan kepada para members di direksi juga gitu. Ini proyek ini kok turun ya? Coba pikirkan. Itu mereka kan semua bekerja. Ini kenapa kita nggak bikin lagi di tempat ini? Mereka akan bekerja. Ini bagian dari latihan sebetulnya. Bukan bagaimana kita bisa membaca masa depan, tapi itu kan secara otomatis di dalam profesi kita itu bekerja. Gitu. Nah, jadi itu yang apa namanya? Kita acaranya begitulah. Sangat menarik karena sebetulnya yang kita bahas adalah pertama ini kebutuhan dasar yang sebenarnya melekat ke banyak orang. Yang kedua beberapa perumahan, kemudian juga ada mall, ada hotel, itu melekat di banyak orang yang dekat dengan kita semua. Jadi semua pasti kadang ingin tahu siapa manajemen, kemudian pengelola dan lain-lain. Sebenarnya ini sebagian sudah terjawab. Kalau teman-teman masih ingin tahu lebih banyak lagi, bisa juga nanti tanya di kolom komentar. Kita akan sampaikan berikutnya karena waktu tidak mungkin akan bisa memenuhi semua keinginan teman-teman. Jadi saya kira acara hari ini kita tutup, tapi kalian boleh atau punya kesempatan kalau ingin tanya lagi ada di bawah. Terima kasih. Terima kasih atas semua waktunya teman-teman di sini. Dan kita sampai ketemu lagi di Meet the CEO berikutnya.